Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Setelah Suke pergi, orang-orang mulai merenungkan kata-katanya. Menatap wajan minyak itu, mereka berbicara dengan ragu, baru saja. Jika aku tidak salah, benda hitam itu sebenarnya terlihat seperti tahu. Ini tidak mungkin, itu kotoran, dijamin. Tapi ini masih sulit dipercaya. Siapa di dunia ini yang akan makan kotoran? Semua orang terlibat dalam diskusi tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani memeriksa situasinya. Hanya kelompok penggarap dari tahap kedua yang sebelumnya mulai saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, mengapa kita tidak memeriksanya? Mungkin itu benar-benar makanan yang meningkatkan kekuatan jiwa kita. Ya, saya merasa bahwa dengan kepribadian maniak yang terobsesi dengan pembunuhan itu, dia tidak akan pernah makan kotoran. Mungkin seperti yang dia katakan. Ini semua tahu bau. Salah satu dari mereka mengangguk. Bahkan maniak pembunuh itu berani memakannya. Mengapa kita tidak berani? Juga, jika itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan jiwa kita, ini berarti kita juga beruntung. Ayo pergi dan mencobanya. Bukan masalah besar. Banyak orang juga makan kotoran. Pada akhirnya, beberapa dari mereka memutuskan untuk mencoba tahu bau itu. Mereka berjalan keluar dari kerumunan dengan wajah penuh tekad, sambil mencengkeram tinju mereka dengan erat. Mereka langsung menuju pintu masuk menara jiwa, sambil menatap panci minyak itu. Hei, teman-temanku, apa yang kalian semua coba lakukan? Jangan bilang kamu percaya apa yang dikatakan anak itu. Jangan pergi, benda itu tidak bisa dimakan. Bau banget, bagaimana kamu akan memakannya? Semua orang mulai panik dan mencoba menghentikan mereka. Beberapa penggarap ditentukan. Mereka harus mencobanya tidak peduli apa. Bagaimanapun, mereka harus segera mengambil tahap ketiga. Akan menjadi keberuntungan bagi mereka jika kekuatan jiwa mereka benar-benar meningkat. Kita harus mencoba. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan dan berjalan perlahan untuk tiba di depan panci tahu bau. Di hadapan bau busuk, perut mereka mulai bergejolak dan mereka kehilangan keberanian untuk memakannya lagi. Akhirnya, seorang pria pemberani menonjol dari kelompok itu. Dia dengan cepat mencubit dan mengambil sepotong tahu bau, menutup matanya rapat-rapat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Wah, seseorang di kerumunan mulai berteriak kaget. Sungguh pahlawan, aku sangat mengagumimu karena berani memakannya. Penggarap yang memakan tahu bau mulai melebarkan matanya dan wajahnya dipenuhi keheranan. Kakak Wu, ada apa denganmu? Beberapa kaki tangannya bertanya dengan panik setelah melihat ekspresinya yang aneh. Namun, penggarap itu tidak peduli untuk menjawab dan mulutnya mulai mengunyah dengan cepat. Setelah menelan tahu bau, dia tiba-tiba berseru, "Ya Tuhan, ini terlalu lezat. Pahlawan Hua tidak membohongi kita. Ini benar-benar tahu bau. Baunya tidak enak tapi rasanya luar biasa. Sumpah demi jiwaku, ini makanan terlezat yang pernah aku makan." Selesai, dia mengulurkan tangannya ke arah wajan minyak dan mengambil beberapa potong tahu bau. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-katanya. Baunya tidak enak, tapi rasanya luar biasa. Dan, dia bahkan bersumpah pada jiwanya, ini kelezatan yang enak. Mereka yang berdiri di sekitar panci mulai bereaksi, segera meregangkan tubuh dan mengambil seikat tahu bau, memasukkannya ke dalam mulut mereka tanpa ragu-ragu. Segera, tekstur bagian luar yang renyah, halus dan berair itu membuat mereka bahagia dan terkejut. Ini terlalu lezat. Siapa yang tahu bahwa di dunia ini, ada hidangan yang begitu aneh? Rasanya tidak ada bandingannya. Hahaha, pahlawan Hua tidak membohongi kita. Kekuatan jiwaku benar-benar meningkat. Hei, aku juga. Beberapa dari mereka mulai terkesiap kaget dan mereka sangat gembira. Taruhan mereka benar. Apa? Ini benar-benar enak. Dan itu memperkuat kekuatan jiwa seseorang? Ini tidak mungkin. Teman-teman, jangan ambil semuanya. Tinggalkan beberapa untuk kami coba. Kelompok penggarap yang melihat tidak bisa duduk diam lagi. Satu persatu, mereka maju untuk mencobanya. Bahkan murid-murid lembah dupa langit itu tidak bisa menolak dan maju untuk melihat apa keributan itu. Pada akhirnya, setelah mencobanya, mereka langsung mengeluarkan teriakan keterkejutan dan kegembiraan. Sial! Ini terlalu enak. Dan kekuatan jiwaku jelas meningkat. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Siapa yang tahu itu, hanya sepotong tahu bau akan memiliki efek yang sangat baik.
Potongan hitam ini benar-benar terlihat seperti kotoran? Tidak mungkin, itu yang dimasak khusus oleh pahlawan Hua. Jika kamu tidak menginginkannya, berikan padaku. Pahlawan Hua itu terlalu bagus. Fraksi ledakan surga pasti memiliki orang-orang berbakat dan mereka semua pasti putra dewa yang diberkati. Semuanya, bisakah kalian meninggalkan beberapa potong? Dihadapkan dengan banyak kegembiraan dan kegembiraan, kelompok besar penggarap konservatif tidak tahan lagi dan bergegas menuju panci minyak satu persatu. Suke tidak memasak banyak tahu yang bau. Ketika mereka sampai di sana, hanya minyak di wajan yang tersisa. Kelompok penggarap konservatif ini menjadi kesal dan ingin menangis. Kehilangan makanan ajaib yang bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Sayang sekali. Haha, aku masih punya sepotong. Siapa yang mau? Tawaran awal adalah 10.000 batu roh. Penawar tertinggi menang. Seorang kultivator tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Dia menunjuk sepotong tahu bau yang gelap. Semua orang melihat dan dengan cepat berkumpul. Teman, kamu terlalu keras, 10.000 batu roh? Baiklah, aku akan menerimanya. Tunggu, aku menawar 11.000 batu roh. Saya menawar 13.000. HMPH, 15.000 untukku. Sialan, aku akan menawar 20.000. Dalam sekejap, tahu bau yang sebelumnya ditakuti langsung diperlakukan sebagai eliksir yang berharga. Itu menarik banyak orang untuk menaikkan tawaran. Bukan hanya rasanya yang enak tetapi yang lebih penting, itu adalah properti yang dimilikinya. Itu bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan atribut jenis ini akan menggerakkan hati yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, nama besar fraksi ledakan surga secara bertahap mulai melambung. Namun, di tengah kekacauan, tidak ada yang menyadari bahwa Suke telah naik ke tingkat keempat menara jiwa. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan tangguh. Bunyi bip sistem yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kepala Suke dan dia menyeringai kecil. Sepertinya orang-orang itu sudah mencobanya. Namun, mereka seharusnya tidak menyadari bahwa aku telah menyelundupkan kotoran binatang iblis ke dalam. Suke menahan tawanya dan mengeluarkan mangkuk yang dia gunakan dengan beberapa tahu bau di dalamnya dan berjalan lebih dalam ke tingkat keempat sambil makan. Bagaimanapun, kekuatan jiwanya telah diperkuat oleh 60% lainnya. Di level keempat ini, meskipun Suke merasakan sedikit tekanan, dia masih bisa bergerak bebas. Namun ketika dia mencapai tangga ke tingkat kelima, langkah kakinya menjadi lamban. Dia melihat ke atas dan terkejut. Aneh. Perasaan ini semakin menjadi-jadi. Sepertinya benar-benar ada seseorang di lantai atas. Ah, aku harus melihatnya. Pada saat ini, di luar menara jiwa, sinar cahaya mulai mendesing di langit dan mendarat di tanah dalam sekejap. Itu adalah murid Sky Incense Valley yang pergi sebelumnya. Dia memanggil Penatua yang bertanggung jawab atas area tes. Kehadiran Penatua mengejutkan semua orang di luar menara. Lagi pula, benar-benar melihat tahap transformasi bayi jarang terjadi bagi para penggarap ini. Bahkan ada penggarap yang belum pernah melihatnya sebelumnya meskipun telah berlatih seumur hidup mereka. Kehadiran yang kuat, berdiri di depannya, aku merasa ingin berlutut. Jadi ini aura seorang infant transformation stager. Menakutkan sekali. Jika saya berhasil bergabung dengan Sky Incense Valley dan pergi di bawah bimbingan stager transformasi bayi yang kuat, itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri dengan tenang dan memusatkan perhatian mereka pada sesepuh. Penatua ketujuh telah tiba. Setelah kedatangan Penatua, semua murid lembah dupa langit di tempat kejadian mulai berlutut dan memberi hormat. Namun, Penatua tiba-tiba memegang hidungnya dan mengerutkan kening. Bau apa ini? Salah satu murid dengan cepat menjawab, melapor kepada Penatua. Ini adalah kelezatan yang dimasak oleh seorang pemuda berjubah hitam. Namanya tahu bau. Saya mendapat sepotong, tetapi belum berhasil mencobanya. Selesai, dia membuka telapak tangannya dan menyajikan sepotong tahu bau berwarna sangat gelap. Ini dianggap sebagai makanan lezat? Penatua ketujuh cemberut bibirnya. Dalam perjalanannya ke sini, dia sudah mendengar tentang situasi dari beberapa muridnya. Namun, setelah secara pribadi melihat potongan tahu bau ini dan mencium bau yang menyengat itu, dia masih merasa bahwa ini tidak bisa dipercaya. Awalnya aku sendiri tidak percaya. Meskipun baunya sangat buruk, rasanya luar biasa. Bahkan meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Murid Sky Incense dengan hormat menjawab. Meningkatkan kekuatan jiwa? Penatua ketujuh terkejut.
Dia melambaikan tangannya dan sepotong tahu bau berwarna gelap melayang ke telapak tangannya. Mata semua orang mengikuti tahu bau. Mereka pasti mengeluarkan tatapan iri dan beberapa dari mereka tanpa sadar menjilat bibir mereka. Penatua ketujuh menatap potongan tahu bau itu dengan curiga namun tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa dengannya. Mungkin itu adalah mata penuh gairah dan terbakar yang tak terhitung jumlahnya yang menatap potongan tahu bau ini. Tetapi setelah beberapa saat, dia memasukkan tahu bau ke dalam mulutnya. Pada saat berikutnya, matanya yang berlumpur melebar, dan dipenuhi dengan keheranan. Ini memang sangat enak, dan ada kekuatan misterius yang datang darinya. Seolah kekuatan itu mulai mempengaruhi jiwaku. Tidak, itu tidak benar. Ini, makanan ajaib ini adalah makanan untuk jiwa. Tanda seru petik 2. Penatua ketujuh terkejut. Lembah Dupa Langit terkenal karena keahliannya dalam memurnikan obat-obatan. Namun, untuk obat yang dapat menyehatkan jiwa, mereka hanya memiliki satu jenis. Selanjutnya, obat itu memiliki peluang yang sangat rendah untuk disempurnakan menjadi pil. Bahkan setelah pemurnian, itu akan disimpan di sekte sebagai harta karun dan tidak dapat diambil dengan mudah untuk digunakan. Tapi sekarang, sepotong tahu bau, makanan yang tampak aneh, memiliki efek menyehatkan kekuatan jiwa seseorang. Fakta ini sangat mengejutkannya. Teman kecil Hua, penatua ketujuh segera mengangkat kepalanya dan memanggil Suke yang melihat sekelilingnya di tingkat keempat. Suke sedang merenungkan apakah benar-benar ada seseorang di lantai atas. Ketika penatua ketujuh memanggil, dia mengejutkan Suke. Dia menatap dan mencaci, "Hua adikmu, apakah kamu harus begitu keras?" Persetan itu. Semua orang tercengang saat mereka menarik napas dalam-dalam dan menatap Suke dengan kaget. Mereka bertanya-tanya pada diri sendiri kapan anak ini sampai ke tingkat keempat? Dan apakah dia lelah hidup? Beraninya dia berbicara seperti ini kepada penatua Lembah Dupa Langit? Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 50 poin tindakan tangguh. Suke tampaknya telah bertindak keras secara tidak sengaja dan itu sukses besar. Namun, penatua ketujuh tidak marah. Dia bahkan mengeluarkan nada minta maaf dan tertawa malu, "Teman kecil Hua, jangan marah. Memang aku yang bersikap kasar. Bolehkah aku tahu apakah kamu bebas untuk turun? Orang tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tidak bisakah kamu melihatku sibuk melewati level?" Suke menolak tanpa ragu-ragu. Penatua ketujuh panik, "Teman Hua, orang tua ini di sini adalah penatua Lembah Dupa Langit dan saya peringkat ketujuh dari sesepuh. Sebenarnya, Anda sudah memenuhi syarat untuk menjadi salah satu murid elit kami. Saya akan menghitung Anda telah melewati tahap ini. Anda tidak perlu melanjutkannya." "Tidak, saya seorang pria dengan prinsip. Jika saya ingin naik, itu berarti saya akan melakukannya. Saya tidak akan menyerah sampai saya mencapai level tertinggi." Suke menjawab dengan resolusi. "Apa aku salah dengar? Tetua sudah menyebut dia sebagai murid elit namun dia menolak? Apa yang anak ini lakukan? Aku benar-benar tidak bisa membaca pikirannya." Murid Dupa Langit juga kaget dan menatap ke atas ke arah Suke dengan kosong. Pada saat ini, Suke ingin berbalik dan pergi. Penatua ketujuh bertanya dengan panik, "Teman Hua, aku akan menunggumu sampai ke tingkat kelima. Bisakah kita pergi ke rumah batu dan mengobrol nanti?" "Level kelima? Apa kau bercanda? Rencanaku adalah mencapai level 10. Berhenti bicara padaku. Aku harus segera buang air kecil dan akan kubuang di puncak menara." Suke selesai, menghilang dari jendela menara dan segera bergegas ke tingkat kelima. Penatua ketujuh dan penggarap lainnya semuanya terdiam. Mencapai tingkat ke-10, dan untuk buang air kecil dari atas menara? Mengapa kamu tidak kencing dari surga? Mencapai tingkat kelima sudah dianggap sebagai prestasi luar biasa untuk penggarap normal. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat jiwa seseorang, ada batasnya. Bahkan untuk penatua ketujuh dari Lembah Dupa Langit ini, rekor terbaiknya mencapai pertengahan tingkat ketujuh. Semakin naik, semakin tinggi dan menakutkan tekanan pada jiwa seseorang. Tidak apa-apa, dia akan mengerti ketika dia mencapai tingkat kelima. Penatua ketujuh menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, murid Sky Incense Valley dengan cepat naik ke jendela menara transparan saat gambar Suke muncul di tingkat kelima. Dia sudah pindah ke tengah tingkat kelima. Sepertinya tekanannya sangat besar seolah-olah dia membawa sesuatu di bahunya sambil berjalan. Meskipun gerakannya lambat, dia masih bisa maju.
Semua orang tercengang saat melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih bisa maju di level kelima? Apakah dia benar-benar mencoba untuk mencapai tingkat ke-6? Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Para murid Sky Incense Valley berseru. Bahkan Penatua ke-7 pingsan dan menjadi terpesona. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 40 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Namun, Suke masih terus beringsut ke depan. Dia memang merasakan tekanan yang cukup besar. Rasanya seperti dia sedang berjalan melalui rawa dan setiap langkah terasa berat dan sulit untuk diambil. Namun, itu masih tertahankan baginya. Juga, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya menahan tekanan dan perlahan-lahan menguat. Meski kecil, itu cukup besar baginya untuk menyadari perubahannya. Tak lama, dia telah mencapai tangga ke tingkat ke-6. Dia mendongak dan sedikit ragu. Jika saya terus naik, saya harus membeli Dark Jadedeo lagi. Haruskah saya membelinya atau tidak? Teman Hua, siapa yang tahu bahwa kamu memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di usia yang begitu muda? Kamu memiliki rasa hormatku. Namun, kamu tidak boleh naik ke tingkat ke-6. Ini bukan tempat untuk orang muda. Penatua ke-7 menasihati dari bawah menara. Suke mendengarnya dan segera menjadi tidak senang. Persetan, orang tua busuk. Kamu berani memprovokasi saya? Semakin Anda tidak ingin saya naik, semakin saya ingin. Dia menegur di kepalanya dan segera menghabiskan 500 poin tindakan sulit untuk ditukar dengan setetes Dark Jadedeo. Dia menelannya lurus dan maju menuju tingkat ke-6. Ekspresi Penatua ke-7 berubah. Dia berseru, teman Hua, jangan lakukan itu. Aku benar-benar tidak bercanda denganmu. Tekanan jiwa tingkat ke-6 sangat kuat. Jika kekuatan jiwamu tidak cukup kuat, itu akan dapat dihancurkan oleh tekanan bahkan sebelumnya. Menara jiwa bisa mengirimmu keluar. Suke tiba-tiba berhenti, berbalik dan melihat ke bawah melalui jendela menara. Dia samar-samar tertawa, jadi apa? Semua orang tercengang. Pada saat berikutnya, ekspresi Suke menjadi berapi-api. Dia sedikit memiringkan kepalanya, melihat ke langit dan berseru dengan lantang, dalam hidup ini, saya harus menjadi orang terbaik yang pernah ada. Bahkan ketika saya mati, saya akan menjadi hantu yang heroik. Sungguh pepatah yang bagus dan terkenal dari zaman kuno. Siapa yang tahu bahwa dia adalah pria yang berbakat dan memiliki bakat mengobrol? Itu benar. Selain itu, dia juga memiliki hati yang kuat dan tak kenal takut dan selalu maju. Sungguh sosok yang dikagumi. Tidak heran dia begitu kuat. Kita tidak sebanding dengannya dan kita harus malu. Banyak penggarap, satu persatu, mulai menghela nafas dengan menyesal. Mereka dimenangkan oleh sikap Suke yang tinggi dan mengesankan sebelum dia pergi ke tahap berikutnya. Di sisi lain, kelompok penggarap yang telah mengikuti Suke dari tahap kedua dan bahkan Penatua ke-7 kehilangan kata-kata. Mereka tahu tentang insiden itu kembali pada tahap kedua dan jumlah orang yang dia bunuh dengan mudah. Tapi sekarang, Penatua yang bijaksana dan berpengalaman terkejut. Seorang Golden Core Stager belaka yang berada di Full Foundation mampu bertahan di level ke-6. Jika berita ini menyebar, tidak hanya itu akan mengguncang seluruh 5 negara, itu bahkan akan mengejutkan orang-orang kuat di seluruh negeri. Kami mendapat untung. Kali ini, lembah dupa langit kami mendapat untung besar. Siapa yang tahu bahwa bakat berbakat anak ini akan benar-benar melampaui harapan saya? Mata Penatua dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 50 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Pada saat yang sama, bunyi bip sistem bergema di benak Suke. Dia saat ini berada di tingkat ke-6, berkeringat dingin di sekujur tubuhnya dan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum naik dari tingkat ke-5, dia sudah meminum 1 dosis Dark Jadedeo. Ini adalah kedua kalinya dia memperkuat kekuatan jiwanya sebesar 60%. Namun, ketika dia melangkah ke tingkat ke-6, dia masih merasakan retakan di jiwanya dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dia telah meremehkan tekanan dari lantai 6. Beruntung baginya, dia mampu dengan cepat beradaptasi dengan tekanan yang menghancurkan dari level ke-6. Ding! Mengevaluasi situasi tuan rumah saat ini.
Jika tuan rumah tetap pada level saat ini selama setengah jam, kekuatan jiwanya akan secara otomatis marah dan akan diperkuat sebesar 50%. Pesan sistem terdengar tepat ketika Suke ragu-ragu untuk menghabiskan 500 poin sulit lainnya untuk ditukar dengan tetes ketiga Dark Jededeo. Suke tercengang dan menjadi sangat gembira. Berhenti selama setengah jam akan memperkuat kekuatan jiwaku sebesar 50%? Sial, tentu saja aku akan melakukannya. Dengan cara ini, dia bisa menghemat sejumlah besar poin tindakan yang sulit. Selanjutnya, dia akan dapat melanjutkan ke tingkat ke-7 tanpa khawatir. Kenapa dia tidak harus bahagia? Lebih jauh lagi, Suke telah menyadari bahwa tekanan penghancur jiwa yang ada di lantai 6 jauh lebih menakutkan daripada lantai 5. Namun, dia tidak berharap itu akan memungkinkan sistem untuk memperkenalkannya fungsi baru. Dia bisa memanfaatkan tekanan besar ini untuk secara otomatis meredam kekuatan jiwanya. Jika keberuntungan seperti itu menimpanya di tingkat ke-6, bukankah akan lebih baik ketika dia naik ke tingkat ke-7, ke-8 dan lebih tinggi? Saya ingin 50% ini ditambahkan ke kekuatan jiwa saya. Saya juga ingin jiwa saya ditempa untuk beberapa level berikutnya. Suke berteriak di kepalanya dan terus menggertakkan giginya saat dia menempa. Perlahan-lahan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergerak maju. Dia memusatkan kekuatan jiwanya ke dalam bola bundar dan melawan tekanan yang mengancam. Tak lama, setengah jam telah berlalu. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil meredam kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa diperkuat 50%. Ledakan! Dengan bunyi bip sistem di kepalanya, Suke mulai merasakan ledakan di otaknya, memasuki ruang putih kosong yang mirip dengan pemisahan langit dan ruang menjadi lebih luas. Suke bergetar dan tiba-tiba mendapatkan kembali fokusnya saat rantai tekanan yang membelenggu langsung putus. Dia mulai merasa nyaman lagi, seolah-olah dia baru saja ditarik ke pantai dari tenggelam di laut dan bisa menghirup udara segar. Suke bisa merasakan kelelahan merayapi dirinya dan duduk di tanah sebelum mengambil sepotong tahu bau dari mangkuknya dan mulai makan. Setelah merasa kenyang dan beristirahat, Suke akhirnya memutuskan untuk mulai bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju tangga menuju lantai 7. Aku akan benar-benar membersihkan semua level menara jiwa ini dan dengan kejam mendapatkan banyak kekuatan jiwa dan bertindak dengan poin yang sulit.